Shalom Jemaat Kekasih Tuhan, selamat datang dalam ibadah online GBI Visi Pemulihan Makassar. Bersama saya, Rivaldi, akan membagikan 5 tips untuk pelaksanaan ibadah online. Yang pertama, persiapkan diri Anda dan berpakaian yang rapi. Yang kedua, mengikuti ibadah sampai selesai. Yang ketiga, beribadah dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, terlibat dalam doa, pujian penyembahan, dan mencatat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan. Dan yang terakhir, bagi jemaat Tuhan GBI Visi Pemulihan yang ingin memberikan persembahan, dapat melalui via transfer atau menyimpan ke dalam amplop dan diserahkan ke bendahara yang ada. Itulah beberapa tips yang dapat kami sampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat kasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita dapat kembali bertemu bersama-sama, kita mau memuji membesarkan nama Tuhan. Karena itu mari sama-sama kita siapkan hati kita, siapkan seluruh kehidupan kita, dan biarlah seluruh kehidupan kita, hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kita hanya terfokus saat ini kepada Tuhan. Dan sebelum kita mulai ibadah kita, saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri dan sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Roh Kudus buat setiap anugerah dan kasih setiamu Tuhan, bahwa penyertaanmu selalu baru setiap pagi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau telah menyertai kami sampai hari ini sehingga kami ada sebagaimana kami ada, semua karena perkenanan Tuhan, semua karena pernyataan Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat setiap kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan sampai hari ini, bahkan terlebih lagi nafas kehidupan yang Tuhan berikan sehingga kami bisa menghirup udara pagi yang segar saat ini Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan biarlah Engkau yang mengambil alih seluruh ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah Roh Kudus yang kuasai. Kami minta hadirat Tuhan turun di tempat ini, di rumah-rumah setiap jemaat-jemaat Tuhan, mengurapi, menguasai seluruh kehidupan kami. Dan semua kuasa kegelapan apapun bentuknya ya Roh Kudus, kami tolak, singkirkan, bakar kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami minta pengawalan pasukan malaikat Mikael Tuhan turun di setiap rumah-rumah, turun di tempat ini, menjaga, membentengi kami senantiasa Tuhan. Terima kasih buat setiap anugerah-Mu Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya persilakan kembali jemaat-jemaat untuk kembali duduk. Mari sama-sama kita siapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab dengan apa kita membalas setiap kasih-Nya, dengan apa kita balas setiap cintanya dalam setiap kehidupan kita. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Yesus. Mari lebih lagi sama-sama. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur.
kami kepadamu ya Bapa. Haleluya Yesus. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, oh, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Haleluya. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa lewat kebenaran firman-Mu ya Bapa, membawa pemulihan demi pemulihan dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu yang mengubahkan kami, firman-Mu yang adalah kebenaran dalam setiap kehidupan kami, mengubahkan hati kami ya Bapa. Semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Mari sama-sama kita angkat pujian. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujianku berikan. Kau buat ku terpana, karyamu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak
saudara-saudara. Salam, apa kabar? Saya percaya hari ini berkat Tuhan tetap menjadi bagian saudara-saudara semuanya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa sejenak bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pujian, penyembahan yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Dan kami percaya Engkau sudah bertahta di atas puji-pujian. Dan saatnya Tuhan, firman-Mu, hamba-Mu akan sampaikan. Urapi semua jemaat, anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu. Biar firman yang hidup, firman yang memerdekakan, firman yang berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus datang kepada masing-masing kami. Pekerjaan setan, kuasa kegelapan dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, urapi pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari sama-sama membuka Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini masih berbicara tentang kekudusan. Lanjutan firman Tuhan minggu yang lalu, dan ini sudah seri keempat saya bicara tentang kekudusan. Saudara, buka hati dan terima firman Tuhan dengan syukur, sehingga apa yang firman Tuhan katakan saudara pegang, saudara lakukan, dan saudara alami semua janji-janji Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 12. 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Sama-sama membaca, saudara-saudara yang ada di rumah ikuti sama-sama. 1, 2, 3. Nasihat supaya hidup kudus ayat 1. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu lakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepada kamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Saya ulangi ayat 4. Karena inilah kehendak Allah, supaya, yaitu pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Ayat 4. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti telah kami pesankan kepada kamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Ayat yang ke-7 dan 8 saya mengulangi sekali lagi, saudara-saudara semua memperhatikan bersama-sama, dengarkan seperti ini. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus.
Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Sekali lagi perhatikan baik-baik. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Sama-sama katakan melakukan apa yang kudus. Sama-sama katakan melakukan apa yang kudus. Nah, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Perhatikan baik-baik ini saudara-saudara, bahwa ketika saudara ada orang-orang yang menolak hidup kudus, yang tidak mau hidup kudus, yang tidak mau hidup benar, yang tidak mau hidup dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan menjauhi semua hal-hal yang tidak berkenan, firman Tuhan dengan tegas berkata itu menolak Allah yang telah memberikan rohnya, yang telah menaruh rohnya di dalam kamu. Dan ingatlah bahwa Alkitab mencatat bahwa tidak ada orang najis, tidak ada orang sundal, tidak ada orang berzina, tidak ada orang penyembah berhala, sihir dan sebagainya yang masuk dalam kerajaan surga. Olehnya saudara-saudara, mengapa kita harus hidup kudus, khususnya di mana hari-hari terakhir di mana kita ada pada saat ini yang sedang mempersiapkan diri tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Dan ini hal yang penting, hal yang harus dan mutlak untuk kita lakukan, untuk kita perjuangkan, untuk kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Sebagaimana minggu lalu saya berkata begini, bahwa jangan kejar mujizat, jangan kejar karunia-karunia, jangan kejar kesembuhan, jangan kejar berkat. Itu bukan berarti salah dan itu bukan berarti dosa, tidak mengapa. Tetapi yang perlu, yang harus dikejar adalah kekudusan. Kenapa? Pada waktu saudara mengejar kekudusan, maka mujizat pasti terjadi. Pada waktu saudara-saudara mengejar kekudusan, maka berkat-berkat Tuhan pasti terjadi. Ketika saudara-saudara mengejar kekudusan, maka percaya kesembuhan pasti terjadi. Ketika saudara-saudara mengejar kekudusan, maka pasti tidak ada kebencian. Ketika saudara-saudara mengejar kekudusan, maka pasti saudara mengasihi seorang dengan yang lain. Ketika saudara-saudara mengejar kekudusan, pasti saudara-saudara hidup di dalam karunia-karunia Roh Kudus. Katakan amin. Ini penting sekali. Alkitab dengan jelas berkata di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14 bahwa berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Garis bawahi, saya ulangi, kejar kekudusan. Kekudusan itu harus dikejar, karena tanpa kekudusan tidak mungkin seorang pun melihat Tuhan. Nah, seri yang keempat hari ini saya sampaikan tentang kekudusan. Saudara, apa yang kita harus lakukan untuk supaya bagaimana mengapa kita harus mengejar kekudusan? Karena sekali lagi bahwa tanpa kekudusan tidak mungkin dan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, bagaimana caranya dan kenapa harus hidup dalam kekudusan? Yang pertama adalah kekudusan itu sangat penting. Yang pertama adalah karena hidup kudus membuat kita layak untuk berharap kepada Tuhan Yesus. Saya ulangi sekali lagi, hidup kudus membuat kita layak untuk berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saudara merenungkan kenapa banyak orang hari-hari ini berharap kepada Tuhan, tapi lalu kemudian kecewa karena apa yang mereka harapkan, apa yang mereka pikirkan tidak terjadi. Lalu mulai meninggalkan iman, lalu mulai membelakangi Tuhan. Dan kenapa? Memang mereka berharap, tetapi hidup mereka tidak di dalam kekudusan. Coba perhatikan bersama-sama di dalam 1 Yohanes 3 ayat 3. Buka Alkitab saudara, 1 Yohanes 3 ayat 3. 1, 2, 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, huruf besar kepada Yesus, menyucikan diri
sama seperti Dia yang adalah suci. Ini jelas. Sama-sama katakan jelas. Sama-sama katakan ini jelas. Baca sekali lagi 2-3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, kepada Tuhan Yesus, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Saudara, Yesus adalah tempat kita berharap. Dia pokok pengharapan kita. Dan Alkitab memang jelas berkata, Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sama-sama katakan andalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah saudara, orang-orang yang diberkati, orang-orang yang berharap mengandalkan Tuhan, yang diberkati adalah orang-orang yang hidupnya kudus. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kudus, Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha suci. Itulah sebabnya dikatakan dalam pembacaan ini, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Saudara, renungkan baik-baik firman Tuhan ini, ya. Mengapa kita harus hidup kudus? Karena dengan hidup kudus melayakkan kita untuk berharap kepadanya. Dengan hidup kudus melayakkan kita untuk berharap kepadanya. Kita berharap kepada Tuhan yang kudus. Saudara, mau alami janji-janji Tuhan, betul harus mengandalkan Tuhan. Tapi sekali lagi, harus bersungguh-sungguh. Sama-sama katakan, harus bersungguh-sungguh. Dalam pembacaan tadi jelas 2 kali di sana ditekankan. Harus lebih bersungguh-sungguh lagi untuk hidup di dalam kekudusan. Karena siapa yang menolak untuk hidup kudus, dia menolak Tuhan yang menaruh rohnya di dalam saudara. Orang yang menolak Tuhan adalah orang yang hidupnya celaka. Jadi ini yang pertama, saudara-saudara garis bawah. Jangan menolak Tuhan. Jangan main-main. Ya. Jangan main-main. Mau berharap kepada Tuhan, ya. Tidak ada jalan lain. Harus hidup kudus. Saya ulangi sekali lagi. Mau berharap kepada Tuhan, tidak ada jalan lain. Harus hidup kudus. Amsal 18 ayat 10 dikatakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Siapa yang berlari kepada Tuhan, siapa yang datang kepada Tuhan, adalah orang yang hidupnya benar. Sama-sama katakan orang yang hidupnya benar. Orang yang hidupnya benar adalah orang yang menjaga kekudusan. Dan hanya itu yang layak berlari kepada Tuhan. Hari-hari ini banyak orang sedang kebingungan entah mau kemana dan apa yang harus dilakukan. Tetapi hanya orang-orang yang benar, hanya orang-orang yang dikuduskan, hanya orang-orang yang hidup kudus yang mampu dan bisa berharap, bersandar dengan sepenuhnya kepada pengharapan yang Tuhan sudah janjikan. Saudara, hidup kudus supaya kamu layak berharap kepadanya. Amin. Itu yang pertama. Ya, mengapa hidup kudus? Karena hidup kudus melayakkan kita untuk berharap kepada Tuhan. Yang kedua, mengapa saudara-saudara harus hidup kudus dan mengejar kekudusan? Yang kedua, perhatikan baik-baik. Supaya kita layak dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang besar. Wow, saya suka ini. Ini janji Tuhan bahwa hari-hari terakhir ini Tuhan akan membangkitkan generasi-generasi yang mau dipakai untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Di tengah-tengah kesulitan ini, tidak banyak orang yang bisa bertahan. Hanya sedikit orang yang siapkan dirinya. Dan sebabnya saudara-saudara, dengan hidup kudus kita dilayakkan, saudara dilayakkan
untuk menjadi pribadi yang dipakai oleh Roh Kudus hari-hari ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, melakukan perkara-perkara yang besar. Saudara tangkap ini dalam roh. Saudara tidak akan bisa dipakai Tuhan kalau hidupmu tidak benar, kalau hidupmu kacau, kalau hidupmu dalam pemberontakan, hidupmu dalam kepahitan, hidupmu dalam kekecewaan, sekalipun mungkin engkau melayani dengan baik. 2 Timotius 2, perhatikan ayat 21. 2 Timotius 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, saya ulangi, jika seorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Wow, Saudara harus menyucikan diri. Kenapa? Karena kamu akan semakin dikuduskan, lalu kemudian dipandang layak, dilihat pantas untuk dipakai, untuk menjadi perabot yang mulia. Dikatakan dalam pembacaan ini, maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Pekerjaan yang mulia itu pekerjaan yang dahsyat. Pekerjaan yang mulia itu pekerjaan dari sorga. Pekerjaan yang mulia itu pekerjaan Roh Kudus. Nah, sebabnya saudara, kalau kamu hidup di dalam kekudusan, pelayan-pelayan Tuhan, mari perjuangkan kekudusan. Hari-hari ini banyak pelayan-pelayan Tuhan yang tidak jaga kekudusannya. Ini menyedihkan. Selama kita ikuti anjuran pemerintah di rumah, yang menggelisahkan roh saya, hati saya adalah banyak pelayan-pelayan yang sedang tertidur rohnya, yang sedang tidak menjaga hubungan dengan Tuhan, yang sedang ikut arus dunia ini. Bahkan banyak yang hidupnya masih ikut dengan hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar. Ada pelayan-pelayan yang memang masih melayani, tetapi hidupnya tidak di dalam kekudusan. Hidupnya tidak di dalam kemurnian, hidupnya tidak di dalam roh, melayani dengan kedagingan, melayani dengan kenajisan, melayani di dalam kenajisan, berbuat dosa dan tidak pernah merasa bersalah, masih pacaran sudah berani melakukan hubungan seks di luar nikah, masih pacaran sudah berani hidup seperti orang-orang suami istri, bahkan lebih daripada itu, dan tidak pernah merasa bersalah, tetap melayani. Sekali lagi, kamu sedang melayani itu antikris, kamu sedang melayani setan, bukan kamu melayani Tuhan. Orang-orang yang sedang tidak hidup di dalam kekudusan, orang-orang yang sedang tidak melayani dalam kekudusan adalah orang-orang yang sedang melayani dunia ini, sedang melayani setan dan sedang melayani dirinya. Dan orang-orang yang sedang tidak di dalam kekudusan, tidak di dalam pertolongan Roh Kudus adalah orang-orang yang dipakai antikris, sekalipun mungkin itu di gereja. Dengarkan baik, ini tegas, ini keras saya sampaikan. Saudara mau dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia, bahkan lebih besar. Saudara, tidak ada jalan lain. Harus mengejar kekudusan, harus hidup di dalam kekudusan. Jangan hidup dalam kebencian, jangan hidup dalam kepahitan, jangan hidup dalam pemberontakan, jangan hidup dalam kenajisan, jangan hidup dalam kekecewaan, jangan hidup dalam kesombongan, jangan hidup dalam dunia, jangan bergaul bebas dengan dunia ini. Saudara, mungkin kamu melayani dengan hebat, tetapi tanpa kekudusan, sekali lagi kamu tidak dikenal. Alkitab mencatat orang najis tidak mendapat bagian di sana. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, mari mau dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Dan saudara sedang disiapkan, kita sedang disiapkan dalam pelayanan kita ke depan. Ya, pelayanan dengan ketulusan, dengan kemurnian, dengan hati, dalam pimpinan Roh. Dasarnya adalah kekudusan. Itu pelayanan yang saya katakan pelayanan yang besar, pelayanan yang dahsyat, dan pasti Tuhan bela, pasti Tuhan tolong. Perhatikan baik. Inilah sebabnya mengapa saudara harus hidup di dalam kekudusan. Yang pertama tadi adalah supaya layak berharap kepada Tuhan. Yang kedua, supaya dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan yang besar. Yang terakhir, yang ketiga, di dalam 1 Tesalonika 4. Karena ayat 3 dan 5, maaf saya ulangi, 1 Tesalonika
4 ayat 3 dan 5. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu. Saya ulangi. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Dan bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Perhatikan baik-baik. Mengapa harus hidup di dalam kekudusan? Ya. Supaya jangan hidup di dalam percabulan. Sekali lagi, supaya jangan hidup dalam percabulan. Ya. Kenapa? Karena Alkitab berkata bahwa Efesus 5 ayat 5. Ya. Ingat ini baik-baik. Tidak ada orang sundal. Tidak ada orang najis dan penyembah berhala mendapat bagian dalam kerajaan surga. Itu dibuang ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Pembacaan kita hari ini memberitahukan bahwa hidup kudus adalah kehendak Tuhan. Minggu lalu saya ingatkan satu poin. Mengapa hidup kudus? Karena itu menyenangkan Tuhan. Ketika saudara-saudara menyenangkan Tuhan, wow, berkat kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti saudara seumur hidup. Ketika kamu menyenangkan Tuhan, ingat baik-baik, di hadapan lawan, di hadapan musuh, Tuhan berjanji menghidangkan makanan, menyediakan semua yang saudara perlu butuhkan. Hidup kudus. Ya. Dan kita akan terus bahas tentang bagaimana saudara kita harus hidup kudus. Yang ketiga tadi, hidup kudus. Ya, mengapa? Supaya tidak hidup di dalam percabulan dan perzinahan. 3 poin firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Saudara catat baik-baik. Ini firman pesan Tuhan, ya, yang hari-hari ini Tuhan taruh di dalam hati saya. Setiap kali doa dinaikkan, entah itu syafaat, doa, peperangan untuk bangsa ini dan jemaat dan keluarga, selalu muncul tentang kekudusan. Selalu kata-kata kekudusan muncul. Karena itu, bangkitlah hai jemaat, bangkitlah hai pelayan-pelayan, bangkitlah hai anak-anak Tuhan, bangkitlah hai hamba-hamba Tuhan. Sama-sama kejar kekudusan. Karena dengan kekudusan tadi, saudara layak berharap kepada Tuhan. Dengan kekudusan tadi, saudara dipakai untuk melakukan perbuatan yang besar. Dengan kekudusan, saudara tidak hidup dalam percabulan dan perzinahan. Kenapa? Saya beritahukan hari-hari ini banyak orang-orang sedang hidup di dalam percabulan, perzinahan dengan keadaan yang seperti ini. Dan itu adalah jebakan dari Lucifer, dari Antikris. Ingat, kamu tidak hidup kudus, kamu menolak Tuhan yang menaruh rohnya ke dalam kamu. Kamu menolak Tuhan, kamu menolak segala-galanya. Kamu menolak hidup kekal, kamu menolak pertolongan, kamu menolak pembelaan, kamu menolak perlindungan. Semua kamu tolak kalau kamu tidak hidup dalam kekudusan. Catat baik-baik. Saya mengasihi saudara-saudara semuanya. Firman Tuhan berkata, siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Oleh sebab itu, relakan hatimu dan bertobatlah. Relakan hatimu dan bertobatlah. Wahyu 3 ayat 19 dan 20. Dan lihat ayat 20. Aku berdiri dan mengetuk pintu. Siapa yang membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkan, bahkan makan bersama-sama dengan dia. Wow. Hari ini firman Tuhan mengetuk pintu hati, menegur, mengajar, bangkit, bertobatlah. Tuhan menginginkan hatimu. Ada rohnya ditaruh di dalamnya. Mari, ambil sikap doa. Kalau engkau orangnya yang sudah mulai suam-suam kuku, yang sudah mulai kehilangan kasih mula-mula, sudah mulai hidupmu tidak benar, sudah tidak, rohmu sudah tidak berfungsi. Kalau engkau orangnya, ambil keputusan hari ini. Haleluya. Mulai tundukkan kepala di hadapan Tuhan masing-masing. Oh yes. Tuhan ada
di segala tempat. Dia mengawasi setiap langkah orang benar. Saudara, buka hatimu di hadapan Tuhan. Jangan main-main. Kamu tidak hidup kudus, sekali lagi kamu sedang menolak penciptamu. Kamu sedang menolak penyelamatmu. Kamu sedang menolak sumber segala berkat. Hiduplah kudus. Minta ampun kepada Tuhan. Haleluya. 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 Roh Kudus menolong saudara. Roh Kudus menolong saudara-saudara semua untuk responi firman Tuhan. Dan Roh Kudus yang mau lawas saudara hari ini, bersyukur hari ini, ya, kasih-Nya mengalir. Darah Yesus menyucikan. Darah Yesus menyucikan. Ampun. Ampuni. Ampuni. Bapa, terima kasih untuk firman-firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau lihat umat-Mu, jemaat, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Tuhan Yesus, tolong saat ini. Hamba berdoa, minta belas kasihan dari surga Tuhan. Setelah saudara-saudara minta ampun di hadapan Tuhan dan rindu untuk lawatan Tuhan lebih dahsyat lagi, ingat, berharaplah kepadanya. Tuhan mau pakai, dan jangan hidup dalam perjamulan, perjinahan. Angkat tangan. Saudara mau berdiri, mau berlutut di rumah, buka hati. Sesuai dengan kehausan, kerinduan. Siapa yang haus, siapa yang lapar, akan dipuaskan. Lukas 11 ayat 13. Siapa yang minta Roh Kudus akan diberikan Roh Kudus. Minta Roh Kudus. Ya, angkat tangan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Kudus. Ya, aku minta Roh Kudus yang dahsyat. Aku minta Roh Kudus yang dahsyat. Aku minta Roh Kudus yang hebat. Aku minta Roh Kudus yang luar biasa. Roh Kudus penghibur, Roh Kudus penolong, Roh Kudus pengajar, Roh Kudus insafkan semua. Roh Kudus hadir, Roh Kudus hadir, Roh Kudus hadir. Urapi hamba-hamba-Mu, urapi jemaat. Penuhi semua dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang sakit sembuh, yang terikat, yang terbelenggu dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang letih lesu dan yang berbeban berat mendapat kelegaan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus urapi. Terima Roh Kudus ya. Terima Roh Kudus. Mengalir dalam nama Yesus. Penuh dalam nama Yesus. Terima kelegaan. Ya, terima pemulihan. Terima kekudusan. Roh jiwa tubuh saudara dikuduskan. Ya, roh jiwa tubuh saudara dikuduskan sekarang ini. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima urapan Roh Kudus. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkara-perkara yang gagah perkasa, dahsyat dicurahkan. Perkara-perkara yang hebat dicurahkan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-hamba-Mu pakai Tuhan. Pakai di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu dan untuk kesembuhan, kelepasan, pemulihan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami terima berkat yang terbesar daripada-Mu, berdoa untuk bangsa dan negara kami dari Sabang sampai Merauke. Urapi bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah pelosok. Engkau urapi, beri hikmat untuk hadapi tekanan yang sedang terjadi. Perekonomian dipulihkan, umat-umat-Mu dipulihkan, pemerintahan dipulihkan, kesehatan dipulihkan. Virus corona sudah disingkirkan dari Indonesia, dari daerah kami di mana kami ada, lingkungan di mana kami ada. Mujizat Tuhan turun untuk bangsa kami. Pertobatan terjadi, penuaian besar-besar terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga-keluarga jemaat visi pemulihan khususnya dimanapun ada, dan terkhusus untuk cabang Makassar, urapi semuanya, urapi semuanya, urapi semuanya dalam nama Yesus. Lindungi, jagai, berkati semua
yang mendengarkan firman-Mu ini. Berkati uraku semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Saudara-saudara, angkat kedua tanganmu sekali lagi dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mengurapi engkau dari surga dan di bumi, memberikan kuasa di surga dan di bumi untuk menginjak ular dan kalajengking, dan menahan semua kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Karena itu terimalah berkat dari Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah rohani, jasmani, materi, ekonomi melimpah-limpah di dalam hidupmu, mulai pada saat ini bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin, amin. Salam saudara-saudara. Pesan saya tetap menyala-nyala buat Tuhan, hidup di dalam kekudusan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu. Shalom. Puji Tuhan, demikianlah ibadah kita. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita angkat pujian. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman. Untuk ibadah doa malam dan doa puasa akan tetap diadakan di rumah masing-masing. Preach the gospel to all creation. Dan untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari Kamis, tanggal 21 Mei, dan ibadah Minggu Raya pada tanggal 24 Mei 2020, tetap dapat disaksikan melalui akun YouTube GBI Visi Pemulihan Makassar. Demikianlah warta sepekan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.